Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi seminar proposal saya dengan judul Evaluasi dan Perencanaan Simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang, Jembatan Kapuas 2 akibat pengembangan kawasan di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Denisa Nur Habibah, NIM D10111613031. Saya mahasiswi Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Universitas Tanjung Pura. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rudi S. Suyono, STMT, selaku dosen pembimbing utama saya, dan kepada Ibu Elsa Trimukti, STMT, selaku dosen pembimbing kedua saya, serta kepada Bapak Heri Azduansyah, STMT, selaku dosen utama, dan Ibu Sumiyatinah, STMT, selaku dosen penguji kedua. Bab 1. Pendahuluan, yaitu latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, dan pembatasan masalah. Bab 2. Studi pustaka, yaitu mengenai persimpangan, jenis simpang, kinerja persimpangan, tingkat pelayanan, karakteristik sinyal lalu lintas, dan software visin. Bab 3. Yaitu metodologi penelitian, membahas mengenai lokasi penelitian, diagram alir penelitian, metode survei, dan tahapan penelitian. Langsung saja masuk ke bab 1 pendahuluan, latar belakang. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang mana saat ini sudah semakin berkembang. Perkembangan infrastruktur yang terjadi menyebabkan wilayah Pontianak semakin sempit dan tidak mampu menampung laju perkembangan penduduk dan ekonomi. Sedangkan Kabupaten Kuburaya merupakan kabupaten yang wilayahnya berdampingan dengan kota Pontianak. Maka, Kabupaten Kuburaya mendapat peluang untuk mengembangkan infrastruktur agar mengimbangi laju kebutuhan dan pertumbuhan penduduk. Dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuburaya dilakukan pengembangan pusat perbelanjaan dan bisnis. Oleh karena itu, direncanakan pembangunan Bumi Raya City Mall yang merupakan pembangunan terpadu. Dengan dilakukannya pembangunan, tentu akan mempengaruhi peningkatan arus lalu lintas di sekitar daerah pembangunan. Apabila volume dan kerapatan sudah melebihi kapasitas jalan, maka akan terjadi kemacetan. Kemacetan merupakan dampak negatif yang paling dirasakan oleh para pengguna jalan dan juga dapat memicu timbulnya masalah lain, terutama pada daerah persimpangan yang dapat menimbulkan konflik pergerakan yang terjadi antar kendaraan yang datang dari tiap kaki simpang. Maka perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas pada persimpangan di daerah sekitar pembangunan. Kemudian perumusan masalah. 1. Bagaimana kinerja persimpangan pada kondisi existing seperti kepadatan, panjang antrian, dan tundaan pada simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang. Kedua, bagaimana kinerja simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang setelah beroperasinya kawasan terpadu Bumi Raya City Mall. Ketiga, bagaimana penataan simpang dengan flyover pada Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang berdasarkan metode manual kapasitas jalan Indonesia 1997 dan software visin pada saat beroperasinya Bumi Raya City Mall. Yang ketiga, apakah penataan flyover dapat mengurangi permasalahan lalu lintas pada simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang? Tujuan penelitian, mengetahui kinerja simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang pada kondisi existing. Kedua, mengetahui kinerja simpang Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang serta kawasan terpadu beroperasi. Ketiga, mengetahui hasil analisis penataan simpang menggunakan MKJI 1997 dan software visin pada Jalan Adi Sucipto dan Jalan Majer Ali Anyang saat beroperasinya kawasan terpadu. Yang keempat, mengetahui pengaruh penataan simpang dengan flyover apakah dapat mengurangi permasalahan lalu lintas pada simpang setelah beroperasinya kawasan terpadu. Kemudian pembatasan masalah. 1. Lokasi yang dipilih yaitu Jalan Adi Sucipto, Jalan Majer Ali Anyang, Kabupaten Kuburaya, berdasarkan kedekatan letak simpang dengan pembangunan kawasan terpadu. Yang kedua, kendaraan yang diamati yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan beroda yang menggunakan tenaga, termasuk angkutan umum. Yang ketiga, analisa kinerja persimpangan sesuai dengan manual kapasitas jalan Indonesia 1997. Yang keempat, pemodelan untuk penelitian penataan simpang 4 dengan flyover menggunakan software visin. Yang kelima, pengamatan secara langsung dengan survei yang dilakukan pada 3 hari, yaitu Selasa, Sabtu, dan Minggu. Yang keenam, parameter-parameter yang dianalisa antara lain
volume lalu lintas, kepadatan, panjang antrian, kecepatan, dan waktu siklus lampu dan tundaan. Bab 2, studi pustaka, persimpangan. Persimpangan merupakan bagian terpenting dari jalan perkotaan, sebab sebagian besar dari efisiensi, biaya operasional, dan kapasitas lalu lintas pada perencanaan lalu lintas menerus dan lalu lintas yang saling memotong pada satu atau lebih lengan persimpangan dan mencakup juga pergerakan perputaran. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995, simpang adalah tempat berbelok atau bercabang dari yang lurus. Jenis simpang. Menurut Morlock 1988, jenis simpang berdasarkan cara pengaturannya dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu 1. Simpang tak bersinyal, yaitu simpang yang tidak memakai sinyal lalu lintas. Pada simpang ini, pemakaian jalan harus memutuskan apakah mereka cukup aman untuk melewati simpang atau harus berhenti dahulu sebelum melewati simpang tersebut. Simpang bersinyal, yaitu pemakaian jalan dapat melewati simpang sesuai dengan pengoperasian sinyal lalu lintas. Jadi, pemakai jalan hanya boleh melewat pada saat sinyal lalu lintas menunjukkan warna hijau pada lengan simpangnya. Sinyal lalu lintas adalah semua peralatan pengatur lalu lintas yang menggunakan tenaga listrik, rambu dan marka jalan untuk mengarahkan atau memperingatkan pengemudi kendaraan bermotor, pengendara sepeda, atau pejalan kaki. Kemudian, menurut Haryanto, tahun 2004, dilihat dari bentuknya ada dua macam jenis persimpangan, yaitu 1. Simpang sebidang, yaitu pertemuan atau persimpangan jalan sebidang merupakan pertemuan dua ruas jalan atau lebih secara sebidang, tidak saling bersusun. Pertemuan ini direncanakan dengan tujuan untuk mengalirkan atau melewatkan lalu lintas dengan lancar serta mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan atau pelanggaran sebagai akibat dari titik konflik yang ditimbulkan dari adanya pergerakan antar kendaraan bermotor, pejalan kaki, sepeda, dan fasilitas-fasilitas lain. 2. Simpang tak sebidang. Pertemuan atau persimpangan jalan tidak sebidang merupakan persimpangan di mana dua ruas jalan atau lebih saling bertemu tidak dalam satu bidang, tetapi dalam satu ruas berada di atas atau di bawah ruas jalan yang lain. Simpang tak sebidang biasanya menyediakan gerakan membelok tanpa berpotongan, maka dibutuhkan tikungan yang besar dan sulit serta biaya yang mahal. Kinerja persimpangan. Kinerja simpang lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor pada simpang tersebut, antara lain derajat kejenuhan, panjang antrian, tundaan, dan derajat kejenuhan merupakan rasio arus lalu lintas terhadap kapasitas untuk suatu pendekat, sedangkan panjang antrian merupakan panjang antrian kendaraan yang mengantri sepanjang pendekat, biasanya dalam satuan meter. Tundaan merupakan waktu tempuh tambahan yang digunakan pengemudi untuk melalui suatu simpang apabila dibandingkan dengan lintasan tanpa simpang. Kapasitas. Kapasitas didefinisikan sebagai arus maksimum melalui satu titik di jalan yang dapat dipertahankan per satuan jam dalam kondisi tertentu. Untuk jalan dua lajur, dua arah, kapasitas ditentukan untuk arus dua arah, kombinasi dua arah, kapasitas dinyatakan dalam satuan mobil penumpang, SMP. Berdasarkan MKJI 1997, kapasitas ruas jalan perkotaan dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut. Kemudian derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan atau DS didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat kinerja simpang dan segmen jalan. Nilai DS menunjukkan apakah segmen jalan tersebut mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Persamaan dasar untuk menentukan nilai derajat kejenuhan adalah sebagai berikut. DS sama dengan Q per C, sedangkan Q adalah arus lalu lintas dan C adalah kapasitas. Kemudian tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas suatu ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Hubungan antara kecepatan dan volume jalan perlu diketahui karena kecepatan dan volume merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat pelayanan jalan.
Apabila volume lalu lintas pada suatu jalan meningkat dan tidak dapat mempertahankan suatu kecepatan konstan, maka pengemudi akan mengalami kelelahan dan tidak dapat memenuhi waktu perjalanan yang direncanakan. Untuk tingkat pelayanan dibagi berdasarkan kelas C, D, E, dan F, dengan batas lingkup DS, yaitu Key per C. Akan lebih baik apabila tingkat pelayanan jalan berada pada A, B, atau C. Kemudian karakteristik sinyal lalu lintas. Penggunaan sinyal dengan lampu 3 warna, hijau, kuning, merah, diterapkan untuk memisahkan lintasan dari gerakan-gerakan lalu lintas yang saling bertentangan dalam dimensi waktu. Hal ini adalah keperluan yang mutlak bagi gerakan-gerakan lalu lintas yang datang dari jalan-jalan yang saling berpotongan, sama dengan konflik-konflik utama. Sinyal-sinyal dapat juga digunakan untuk memisahkan gerakan membelok dari lalu lintas lurus melawan, atau untuk memisahkan gerakan lalu lintas membelok dari pejalan kaki yang menyeberang, sama dengan konflik-konflik kedua. Gambar di bawah menunjukkan konflik-konflik primer dan konflik-konflik sekunder pada simpang bersinyal dengan 4 lengan. Kemudian pengenalan software VSIM. VSIM juga merupakan software yang bisa melakukan simulasi untuk lalu lintas multimoda, mikroskopik, transportasi umum, dan pejalan kaki. Dikembangkan oleh PTV Planung Transport Verkehr AG di Karlsruhe, Jerman. VSIM adalah alat yang paling canggih yang tersedia untuk mensimulasikan aliran-aliran lalu lintas multimoda, termasuk mobil, angkutan barang, bus, heavy rail, tram, LRT, sepeda motor, sepeda, hingga pejalan kaki. Simulasi multimoda menjelaskan kemampuan untuk mensimulasikan lebih dari satu jenis lalu lintas. Semua jenis ini bisa berinteraksi satu sama lain. Pengguna software ini biasanya memodelkan segala jenis konfigurasi geometrik ataupun perilaku pengguna jalan yang terjadi dalam sistem transportasi. Nah, ini adalah gambar antarmuka software VSIM. Kemudian masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Lokasi penelitian, evaluasi dan perencanaan simpang bersinyal dilakukan di Jalan Adi Sucipto, Jalan Major Alianyang, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Lokasi penelitian dipilih berdasarkan letaknya yang dekat dengan pembangunan kawasan terpadu Bumi Raya City Mall. Kemudian, untuk memudahkan penelitian, setiap jalan diberi tanda arah mata angin, seperti Jalan Major Ali Anyang arah utara, Jalan Adi Sucipto arah timur, Jalan Major Ali Anyang arah selatan, dan Jalan Adi Sucipto arah barat. Kemudian diagram alir penelitian, identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian metode penelitian, kemudian analisa data, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer yang dikumpulkan yaitu geometrik jalan, waktu siklus sampul lalu lintas, volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, survei asal tujuan. Data sekunder yaitu jumlah kendaraan Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya, kondisi tata guna lahan, dan peta lokasi penelitian. Kemudian dilanjutkan analisa data, volume arus lalu lintas, panjang antrian, perhitungan kapasitas ruas jalan, analisa model 4 tahap. Dilanjutkan dengan analisa kinerja simpang setelah beroperasinya kawasan terpadu pada 3 tahun ke depan, menggunakan MKJI 1997 dan software VSIM. Bila DS di atas C atau di atas 0,74, maka perlu dilakukan solusi dan perencanaan alternatif pada simpang. Dan pada penelitian kali ini saya menggunakan flyover. Metode survei. Metode survei yaitu melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Survei perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi aktual lokasi pada saat ini, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahan dalam mengevaluasi dan merencanakan penelitian yang dilakukan. Survei lalu lintas dilakukan secara manual dengan mengisi formulir isian dengan bantuan beberapa alat yang diperlukan seperti alat tulis counter, dan pita ukur. Data yang didapatkan dari survei ini adalah data primer. Kemudian untuk waktu survei. Survei ini dilakukan pada hari kerja dan hari libur. Untuk hari yang mewakili hari kerja adalah hari Selasa, sedangkan untuk hari libur yaitu hari Sabtu dan Minggu.
Waktu jam puncak pada hari kerja diperkirakan pada pagi hari, siang, dan sore hari. Sedangkan untuk waktu libur biasanya pada sore hari. Maka waktu survei pada ketiga hari tersebut adalah pukul 6 sampai 8 pagi, kemudian pukul 12 sampai 14 siang, dan pukul 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Hari dan jam tersebut diperkirakan memiliki volume lalu lintas tertinggi karena pada pagi hari merupakan jam pergi kantor dan sekolah, sedangkan siang hari merupakan jam istirahat siang dan pulang sekolah, sedangkan sore hari adalah waktu jam pulang kantor. Kemudian tahapan penelitian. Pertama, yaitu survei pendahuluan. Survei ini diperlukan untuk mengetahui kondisi lapangan sebelum melakukan survei untuk pengambilan data. Dengan dilakukannya survei pendahuluan, maka peneliti dapat menyusun rencana yang kiranya perlu dilakukan agar diperoleh efisiensi dan efektivitas waktu dan pekerjaan ketika melakukan survei di lapangan. Dengan ini, surveyor dapat merencanakan posisi dan pembagian tugas para surveyor ketika melakukan survei, sehingga ketika survei dilakukan, tidak terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian antar surveyor. Adapun lokasi survei di setiap persimpangan adalah sebagai berikut. Seperti yang ditunjukkan pada pos 1, yaitu pada surveyor melakukan survei untuk Jalan Majer Ali Anyang arah utara. Begitu juga pada pos 2, yaitu Jalan Adi Sucipto arah timur, pos 3, Jalan Majer Ali Anyang arah selatan, pos 4, Jalan Adi Sucipto arah barat. Pada setiap pos terdiri dari 3 surveyor. Kemudian pengambilan data. Yang pertama data primer. Data primer yang diambil 1. Data geometrik simpang yang dibutuhkan adalah lebar efektif mulut simpang, jumlah lajur, dan lebar bahu jalan. Yang kedua, volume lalu lintas dicatat pada setiap arus belok kanan, lurus, dan belok kiri di keempat simpang untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melewati jalan tersebut. Yang ketiga, waktu siklus lampu lalu lintas pada setiap simpang. Yang keempat, kecepatan kendaraan. Yang kelima, survei asal tujuan yang dilakukan melalui Google Form dan secara langsung untuk mengetahui asal tujuan masyarakat yang memasuki kawasan Bumi Raya City Mall. Untuk data sekunder, terdapat 3 data. Yang pertama, jumlah kendaraan di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya digunakan untuk mengetahui jumlah kendaraan pada tahun rencana pada saat penataan simpang dengan software Visim. Kemudian yang kedua, kondisi tata guna lahan di sekitar simpang. Kondisi tata guna lahan ini yang diminta yaitu kondisi tata guna lahan Bumi Raya City Mall digunakan untuk analisa pemodelan transportasi 4 tahap. Kemudian yang ketiga, peta lokasi penelitian yang digunakan untuk mengetahui lokasi simpang dalam mensimulasikan arus ketika menggunakan software Visim yang didapatkan melalui Google Earth. Kemudian, analisa data. Setelah data lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisa data, yaitu menghitung data yang diperoleh dengan metode MKJI 1997. Selain dengan metode MKJI 1997, data tersebut juga dapat dimasukkan ke dalam program Visim, sehingga didapatkan hasil dari masing-masing metode. Kemudian untuk pembahasannya, analisa data yang digunakan mengacu pada MKJI 1997 untuk mengetahui kapasitas, derajat kejenuhan, panjang antrian, kendaraan nanti, dan tundaan pada simpang. Dengan diketahuinya data-data tersebut, maka didapatkan tingkat pelayanan jalan atau LOS. Pada MKJI 1997, apabila derajat kejenuhan sebesar 0,45 sampai 0,74, maka tingkat pelayanan adalah C. Jika diketahui DS melebihi 0,74, maka perlu dilakukan alternatif perbaikan pada simpang tersebut karena tingkat pelayanan sudah di atas C. Alternatif perbaikan yang dapat dilakukan untuk menaikkan kinerja simpang ini salah satunya dengan melakukan rencana penataan simpang dengan flyover. Penataan simpang dapat dilakukan dengan menggunakan software Visim, dengan memasukkan data-data lalu lintas seperti jumlah kendaraan, kecepatan, waktu siklus lampu, dan data geometrik jalan. Dengan menggunakan software Visim, dapat memudahkan dalam melihat pengaruh pada pergerakan lalu lintas pada simpang tersebut sebelum dan setelah dilakukannya penataan. Kemudian, untuk data geometrik sudah diambil ketika survei pendahuluan, dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian, ini merupakan form waktu siklus dan
form lalu lintas. Sekian presentasi seminar outline yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.